Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Oh ya, sebelumnya nih aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya dan seluas-luas Samudra Hindia kepada kalian yang telah berpartisipasi. Oke, langsung aja kita ke Q&A part 2. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Subscribe itu gratis loh. Nah, sebelumnya kita pernah membahas hukum membuat cerita. Dan sekarang kita akan membahas hukum mencintai orang. Pembahasan yang tidak akan pernah habis oleh kalangan remaja. Hampir 80% percakapan remaja berisi tentang cinta. Nah, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu kepada pertanyaan sebelumnya para kakak Putri Aisyah dan sekarang kepada Kak Nur Najmi. Itu Instagramnya boleh di follow ya. Nah, aku yakin kita semua pasti pernah jatuh cinta. Dan kalau ada orang yang bilang gak pernah jatuh cinta, hati-hati loh ya. Berarti dia bisa jadi terkena penyakit pilofobia. Ih, mengerikan ya. Kenapa ya kita bisa jatuh cinta? Pernah nggak terlintas pertanyaan seperti ini dalam pikiran? Nah, setelah dicari, ternyata ada 3 hal yang buat seseorang itu bisa jatuh cinta. Yang pertama, karena dia kriteria yang diinginkan. Kedua, merasa karakternya melengkapi karakter kita. 3, kelebihannya yang kita kagumi. Bagaimana cara menghadapi kenyataan bahwa kita sedang jatuh cinta? Nah, sebelum itu kita harus mengenal jenis cinta dalam Islam terlebih dahulu. Ada 5 jenis cinta dalam Islam. Yang pertama yaitu mahabbatullah, cinta kepada Allah. So, pasti kita harus mencintai Allah karena Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Nah, yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah atau mahabbah ma yuhibbullah. Misal, kayak Allah mencintai orang-orang yang bersih. Jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Nah, yang ketiga ada al-hub fillah walillah, cinta karena Allah dan di jalan Allah. Sebagai contoh, ketika kita mencintai Rasulullah dan orang tua, yang harus kita lakukan adalah kita mencintainya karena Allah. Karena ternyata mencintai karena Allah itu merupakan letak kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang berarti, siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberinya karena Allah, dan tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat yaitu mencintai tapi menduakan Allah, al-mahabbah ma Allah. Nah, ini yang sering disebut dengan istilah syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Di mana seseorang mencintai makhluk lain setara dengan cinta kepada Allah. Pada zaman Rasul banyak orang yang menyembah berhala, dan pada zaman kini banyak sekali orang yang menggunakan jimat atau pergi ke dukun sebagai pelindung. Nah, padahal Allah adalah sebaik-baik pelindung ya guys. Oke, yang kelima ada mahabbah at-tabi'iyah, cinta manusiawi. Nah, ini misalnya kayak kita suka minum dalgona atau suka makan dessert Oreo atau menyukai suatu tempat atau menyukai hal-hal manusiawi lainnya. Ini diperbolehkan karena ini bersifat manusiawi. Kesimpulannya, mencintai itu boleh selagi tidak melewati batas syariat. Nah, sekarang gimana cara menghadapi jatuh cinta? Ada 10 tips. Yang pertama yaitu niat karena Allah. Karena segala perbuatan itu dinilai tergantung pada niatnya. Nah, yang kedua, jaga pandangan atau ghadul basar. Ini juga telah diperingatkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 17. Karena kita pasti sering mendengar kata-kata dari mata turun ke hati. Nah, kata-kata itu benar rupanya. Jadi jika ingin terhindar dari fitnah, jaga pandangan. Dan ini peringatan bukan hanya untuk laki-laki atau perempuan loh ya, tapi untuk keduanya. Nah, yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan amal soleh, misalnya kayak berdoa, mengaji gitu. Yang keempat, jauhi zina. Ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Isra ayat 32. Dan bagi para pelakunya maka akan dihukum rajam atau dilempari batu sampai meninggal atau diasingkan selama setahun. Dan jika mempunyai anak dari hasil perbuatan tersebut, maka anaknya tidak memiliki nasab. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, salat istikharah. Ini bagi orang yang memiliki 2 pilihan dalam cintanya, misal kayak milih fulan A atau fulan B atau fulana A, fulana B gitu. Yang keenam yaitu memperbaiki diri. Karena jodoh adalah cerminan kita, jadi jika ingin cinta yang baik, kita harus memperbaiki diri. Jangan ganggu hati orang lain loh jika dia belum pasti menjadi milikmu. Ya. Nah, yang ketujuh, mencari rezeki halal. Bekerjalah untuk mengalihkan perasaan. Nah, yang kedelapan, menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Misal seperti menulis, membaca, atau memasak, atau yang lain-lain yang bermanfaat lainnya. Nah, yang kesembilan yaitu diam. Sebagian orang mengatakan jatuh cinta itu aib
Kenapa? Karena kita belum tahu dia akan membalas atau tidak. Jika kita telah mengumbar-ngumbar di awal dan ternyata dia bukan jodoh kita, ini memalukan bagi kita yang masih mempunyai rasa malu. Nah, yang terakhir yaitu menikah. Ini tahap paling akhir. Apabila ia memiliki keinginan kuat dan dia mampu, maka menikah hukumnya menjadi wajib. Tapi jika dia belum mampu, maka berpuasalah dan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar terhindar dari cinta yang terlarang. Nah, oke, mungkin pembahasannya terlalu panjang ya. Nah, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.